Baru Mas, santai aja Mas, gak apa-apa, nggak usah terlalu formal kok, santai aja. Ya, mungkin agar tidak berlama-lama lagi di sini saya akan langsung mulai ke pertanyaan pertama yang berkaitan dengan pendahuluan. Nah, Mm-mm. di sini apakah Bapak bisa ceritakan secara singkat tentang profil perusahaan Kompas Gramedia? Oh ya, bisa. Kompas Gramedia itu sebenarnya Mas, kalau mungkin orang kalayak umum tahu ya, Kompas ya koran ya mungkin ya percetakan atau juga biasanya juga di Gramedia, Kompas Gramedia kan toko buku ya. Nah, tapi sebenarnya setelah saya masuk nih di Kompas Gramedia, ternyata lini bisnisnya banyak banget. Bahkan ya salah satu contoh kayak Hotel Amaris, Santika itu ternyata by Kompas Group gitu loh, Kompas Gramedia. Sama Anfaya, Kanaya yang di Bali juga kalau nggak salah. Nah, terus ada juga di logistik dia KG Express namanya, ya pengiriman jarak jauh maupun jarak dekat di Jabodetabek. Dan lain sebagainya ada banyak lagi gitu. Salah satunya juga untuk event organizer kayak Diandra. Nah, kemarin kan yang Blackpink konser ya Mas ya. Ya. Nah itu kan head of event organizer itu kalau nggak salah ya, kalau saya tidak salah itu ya Diandra gitu. Nah jadi ada banyak sekali lini bisnisnya gitu Mas. Awalnya memang ya berawal dari koran Kompas, terus berkembang, berkembang, berkembang ke lini bisnis lainnya, ya sampai sedemikianlah mengguritanya bisnisnya mereka. Seperti itu sih Mas. Ah, baik, terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya di sini dari lini bisnis bisnis sebelumnya itu kan bisa Bapak berikan contoh atau jelaskan proses bisnis utama dari Kompas Gramedia itu sendiri, Pak. Kalau bisnis utama dari Kompas Gramedia itu sebenarnya aku jelas ada berapa ya? Ada banyak sih Mas sebenarnya. Ya. Sebentar, aku buka sebentar ya Mas ya. Bisnis. Nah, kalau dari bisnis itu kebagi atas 8 sebenarnya Mas ya. Ya. Yang pertama itu media, yang kedua itu hospitality. Ya, mungkin media itu seperti Kompas, Kompas, koran Kompas, Kompas TV dan sebagainya seperti itu. Hospital itu hospitality itu kayak hotel, hotel Amaris, Santika. Untuk education juga pendidikan dia kan kalau Mas tahu itu UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Oh, Nah, itu juga by Kompas Gramedia Group. Terus di sini ada juga retail publishing, ada manufaktur. Manufaktur itu ya percetakan. Misalnya nih kayak pemilihan presiden kemarin, Mas. ya, Kan itu ada surat suara ya. betul, Pak. Nah, surat suaranya itu salah satu vendor lah kita sebut yang untuk mencetak surat suara itu ya Kompas, salah satu Kompas Gramedia. Salah satu yang dipakai negara untuk mencetak surat suara. Karena kemarin waktu H-1 sebelum pemilihan itu ada banyak truk-truk apa di Kompas itu parkir untuk ngangkut surat suara. Mungkin sekitaran Jabodetabek seperti itu. Nah, terus di bidang properti dia juga ada. Dia itu ada ASBSD kalau Mas tahu. Eh, Kurang Jadi tahu sih, Pak, kayak kalau itu. event Big Bad Wolf yang buku-buku murah itu loh Mas. Kan sering tuh Oh, dibuat iya, di iya, Pak. ASBSD. Ah iya itu Oh, iya, juga iya. by ada sahamnya lebih tepatnya sih. Eh, 30% atau berapa sepertiga sahamnya itu dimiliki oleh Kompas Gramedia. Seperti itu sih Mas. Jadi ada 8, ada event dan venue. Event tadi yang saya bilang Diandra, digital seperti kompas.id, koran dalam bentuk digital. Seperti itu Mas. Oke. Eh, Baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Kira-kira, kira-kira estimasinya berapa jumlah staf atau karyawan pada Kompas Gramedia, Pak? Setahu saya seluruh Indonesia Kompas Gramedia itu ada 5 ribuan karyawan Mas. 4 ribu sampai 5 ribu karyawan. Totalnya semua. Baik.
Lalu ini mengacu kepada sistem informasinya, Pak. Di sini, eh, Pak boleh tahu apakah jenis sistem informasi yang digunakan untuk menunjang proses bisnis di Kompas Gramedia? Oke. Kalau sekarang kita sih Mas pakai Odoo. Oh, Tahu kan gitu. Mas ya, Odoo. Oh, tahu, Pak. Ya, ERP sistem lah kita bilang. Ya, Jadi sebelum pakai Odoo, Kompas Gramedia itu pakai SAP. SAP tahu lah Mas ya, yang ya. mahalnya minta ampun itu. Jadi kenapa switch ke Odoo itu ketika COVID. Jadi 2020 ya, COVID itu pertama kali Maret, revenue perusahaan berkurang drastis, terutama dari event Diandra sama sekali tidak ada acara, terus hotel juga Amari Santika itu kan tidak ada orang yang menginap lah waktu masa-masa COVID kemarin. Nah, sedangkan tagihan untuk sistem ERP SAP itu kan sangat besar per user bisa sampai belasan atau puluhan juta per tahun. Nah, terus dipikirin nih solusinya apa ya untuk bisa menekan biaya cost dari SAP, tapi tetap ada sistem yang bisa menjalankan sesuai dengan BISPRO-nya yang jalan sekarang. Nah, kemarin diputuskan sama pimpinan, kita coba pakai Odoo. Nah, sampai detik ini, itu kita masih proses migrasi pindah sih sebenarnya, Mas. Hmm. Jadi dari HR, mungkin human resource dari corporate-nya sendiri, employee, data-data kontrak, dan sebagainya itu sedang dipindahin ke sistem Odoo yang lagi dibangun gitu. Nah, jadi sekarang itu sih kita runningnya pakai Odoo, baik payroll maupun yang lainnya, tapi beberapa hal lain seperti reimbursement, misalnya medical reimbursement, travel, misalnya ada dinas luar kota, dinas dalam kota, dinas luar negeri itu, ada beberapa unit yang sudah pakai Odoo, tapi ada juga beberapa unit yang karena belum dilakukan migrasi ke Odoo, masih memakai SAP. Seperti itu sih Mas. Jadi paralel. Oh, Ah, jadi masih jalan pakai Odoo, tapi beberapa unit di functional unit di Kompas Gramedia dia masih pakai SAP sampai sekarang gitu. Tapi tujuan akhirnya itu memang semuanya akan dipindahin ke Odoo gitu sih Mas. baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari penggunaan atau implementasi dari sistem informasi seperti Odoo dan SAP tersebut, apakah itu sudah memenuhi kebutuhan atau requirement perusahaan jika diukur dari faktor kualitas informasinya, lalu kepuasan pengguna, kesesuaian dengan tujuan bisnis, dan dukungan dari manajemen puncak, Pak? Kalau menurut saya sih sudah sih Mas, tapi ya mungkin ada beberapa faktor mungkin yang eh, kesesuaian dengan tujuan bisnis mungkin ya Mas. Karena kan namanya SAP berbayar, dia pasti secara berkala akan ada namanya update lah gitu, update modul, baik modul satu, dia akan ketika ada update dari modul itu dia akan otomatis update tuh untuk perusahaan yang memakai. Tapi kalau dari Odoo kan kita ada nih beberapa modul yang ada di SAP tapi tidak ada di Odoo, seperti itu Mas. Nah, mau nggak mau kita build nih from scratch karena karena Odoo kan open source ya. Jadi kita bisa buat satu modul baru yang memang belum ada di Odoo untuk menghandle modul yang ada di SAP tersebut. Paling di situ sih Mas, untuk menyesuaikan dengan tujuan bisnis. Karena sampai sekarang pun ada beberapa modul itu yang memang masih belum jalan di Odoo. Karena memang belum ada, belum di-build, tapi di SAP sudah ada. Contohnya itu seperti modul apa ya? Yang ada di SAP. Mungkin kayak medical, travel. Sebentar Mas, saya cek. Siap, Pak.
Nah, iya, modul ini Mas, modul time management. Jadi kalau di SAP itu kan ada modul time management yang bisa merecord dalam arti check in check out lah saya bilang. Jadi waktu masuknya karyawan dan waktu keluarnya karyawan. Baik juga time management itu kan melingkupi waktu cuti, baik itu cuti melahirkan atau cuti apapun, dan mungkin time management presensi susulan seperti itu. Nah, di SAP itu udah bisa dihandle nih, tapi di Odoo belum karena kita belum nge-build sama sekali untuk udah mulai sih sebenarnya udah mulai build tapi memang belum jalan. Itu belum masih di dev servernya dev kita, tapi untuk production sepertinya belum karena memang masih banyak kendala lah kita bilang masih banyak bug, masih banyak error seperti itu sih Mas. Jadi makanya untuk modul time management itu masih dijalanin di SAP. Jadi untuk data-data presensi karyawan, baik itu presensi harian maupun susulan, data cuti maupun data sakit, itu masih diambil datanya itu dari SAP. Seperti itu sih Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Syarif. Nah, Oke. nah, oke Pak. Nah, kita ini sebenarnya ke arah pertanyaan tentang desain sistem informasinya itu ya Pak. Nah, kalau boleh tahu, bisa dijelaskan nggak sedikit gambaran tentang desain tentang sistem informasi yang dijalankan di Kompas Gramedia? Jalan sistem informasi. Maksudnya bisnis flow-nya Mas Desain. atau? eh, Lebih mengarah ke, ya, istilahnya bukan apa ya, desainnya sistem informasi itu, kayak komponen-komponen apa aja yang ada di situ. Oh, sebentar Mas. Desain sistem informasi. Oke Mas, jadi kalau saya tangkap ini, jadi dari pertanyaannya tadi, gambarkan bagaimana desain dari sistem informasi yang diaplikasikan tersebut ya Mas. Iya, Desainnya, jadi ini kan sebenarnya kayak ERP ya Mas ya. ERP yang hmm, memang satu cycle semua dari awal, misalnya karyawan nih, kita bicara karyawan, dari awal dia direkrut sampai dia di terminate, seperti itu deh Mas ya. hmm, hmm. Nah Ya jadi itu untuk satu bagian ya kan Mas, bagian komponen HR untuk dari ERP. Mm-mm. Hmm. Kalau dari HR Jadi, sendiri ya seperti itu Mas. Ada beberapa komponennya dari rekrutmen dia itu masuk ke sistem rekrutmennya yang ada di Odoo. Terus datanya itu akan diproses setelah dia memang jadi employee. Nah, dia itu akan masuk ke data employee-nya di Odoo. Nah, setelah di employee itu akan diatur beberapa rules-rules terkait karyawan yang memang sudah diterima itu. Contohnya, salah satunya komponennya itu kontrak. Di dalam hmm, kontrak ini akan diatur nih bagaimana working hours salah satu contohnya. Working hours-nya dari karyawan tersebut itu 40 hours per week atau 50 atau 20. Terus jadwal masuk, jadwal keluarnya kapan,
dari komponen gajinya juga berapa, dan ada beberapa komponen-komponen biaya seperti uang makan, transport, dan sebagainya. Setelah itu akan ada modul lain yang akan mengatur transferan remunerasi dari karyawan tersebut. Nah, itu modul payroll. Jadi semua Hmm. di modul payroll itu akan dihitung semua nih. Misalnya ada cuti yang ada di request oleh si karyawan tersebut. Nah, maka otomatis diatur tidak uang makan itu akan terpotong atau tidak. Jikalau memang terpotong, maka akan kita buat record rules. Namanya kalau di Odoo itu ada record rules. Misalnya contohnya satu saya ambil seperti uang makan. Kita bisa set itu uang makan beneran per bulan full misalnya. Udah di set 400.000 per bulan atau per harinya 20.000 per hari. Nah, ketika ada satu waktu di mana karyawan itu cuti, maka 20.000 per hari itu akan terpotong gitu loh Mas, untuk satu Hmm. hari itu. Maka dia akan asumsikan dengan 20 hari kerja, maka dia akan menerima hanya 380.000. Nah, itu akan diatur di modul payroll semua. Record rules-nya, gajinya, dan kontrak-kontraknya itu akan masuk ke modul payroll semua. Setelah masuk dari modul payroll, akan ada namanya bank transfer. Nah, Hmm. bank transfer ini dia akan mengeluarkan format format teks yang akan dikirimkan oleh pihak timnya payroll ke bank yang akan melakukan transfer ke rekening masing-masing karyawan yang akan menerima gaji seperti itu. Nah, Oke, setelah tadi itu, terus ya Mas tadi udah ada HR, udah ada payroll, mm-mm. modul-modul lain apa aja deh, Mas? Kalau bisa Modul-modul lainnya dijabarkan. kalau untuk di Kompas Gramedia ya ada itu juga Mas, medical reimbursement, travel Legal reimbursement, reimbursement. terus ada hak human resource self service dalam arti itu misalnya satu karyawan itu dia pengen mengubah status nih, dia menikah gitu. Pada saat Oh, masuk kan data yang terrecord oleh sistem dia itu masih single. Nah, tapi satu satu waktu dia menikah dan dia harus melakukan perubahan data terkait yang sudah ada di sistemnya employee. Kenapa? Karena ketika di Kompas Gramedia ketika memang sudah memiliki pasangan, pasangan itu juga akan ditanggung untuk terkait medical reimbursement-nya. Nah, jadi perlu memang data dari pasangan maupun anak itu disimpan di sistem hmm. employee-nya. Nah, ada namanya modul HR self-service di mana karyawan akan tinggal melakukan editing data pribadinya di situ dan request perubahan data itu akan masuk ke timnya HR, HRIS, Human Resource Information System di Kompas Gramedia. Nah, nanti HRIS akan melakukan rejection atau approval. Ketika approve, maka data-data dari karyawan tersebut akan terupdate sesuai dengan yang dia input. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Mungkin kita itu tadi tentang desainnya, Pak, modul-modul apa aja. Ini kalau saya boleh tahu, kalau arsitekturnya sendiri itu pakai kayak gimana ya? Apakah dia 3 tier yang kayak client, server, sama database atau pakai cloud atau gimana, Pak? Boleh Oh, dijelaskan nggak? 3 tier, Mas. Jadi Tiga klien, tier ya? server, baru database. Jadi emang selalu seperti itu sih. Jadi dari klien, terus ya ke... Klien ini internal ya Ya, maksudnya. jadi Hmm. sebenarnya kita ini lebih... Karena saya di CITIS ya, Mas ya. Corporate IT Ya. Solution. Jadi kita nggak pakai vendor, Mas. Dulu kita iya pakai vendor. Jadi kenapa kita dibuat satu divisi ini namanya CITIS? Jadi semua kebutuhan IT yang kalau bisa nih, harapannya dari pimpinan Kompas Gramedia, semua kebutuhan IT atau transformasi IT yang ada di perusahaan, itu kita tidak perlu lagi menggunakan jasa eksternal kalau gitu. Ah, Jadi dari corporate, oke. misalnya ada functional, misalnya corporate CFL, Corporate Finance and Legal. Mereka butuh nih satu sistem mungkin untuk merecord data-data akta tanah maupun akta jual beli apapun. Nah, mereka biasanya akan kontak kita ke CITIS, kita akan kick off meeting untuk bahas requirement detail seperti apa. Nah, setelah itu akan kita kasih time frame nih, berapa lama nih pengerjaannya untuk
ini mau berapa phase, phase satu, phase 2, atau memang di satu phase aja selesai, tidak ada lagi change request atau apapun seperti itu ya, kita setujuin di awal seperti itu sih Mas. Nah, Ah, oke setelah oke. itu kita ada namanya tim IT Ops juga di CITIS itu, nah yang setelah kita deal nih sama klien, kita akan kontak mereka untuk setup database server lah seperti itu Mas, Hmm, untuk nampung Jadi hmm, sistem jadi nih. semuanya diatur manual ya Mas, nggak pakai Iya, vendor-vendor luar. nggak I ada see. Mas, benar. Nah, kalau boleh tahu itu untuk itu tadi kan untuk requirement untuk sistem ERP ya yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau boleh tahu kira-kira ke requirement utama dari ERP itu untuk Kompas Gramedia sendiri butuhnya buat apa ya, Mas? Requirement-nya untuk apa Mas ya? Lebih. Bisa dijelaskan kegunaan kenapa si Kompas Gramedia ini butuh ERP itu, Oh, Mas? sebenarnya ini sih Mas, karena dulu sistemnya itu terpecah-pecah Mas. Jadi contoh, Hmm, ada namanya satu bagian unit, dia rekrutmennya pakai sistem A, terus employee-nya pakai sistem B, hmm, penggajiannya pakai sistem C, terus untuk terminasi kontrak maupun lainnya itu pakai sistem D. Jadi untuk satu alur itu ada 4 sistem yang dipakai. Nah, hmm, hmm, jadi lucu gitu Mas. Jadi masing-masing bagian itu ada bagian-bagiannya. Nah, ketika satu orang resign, untuk misalnya salah satu orang itu menghandle di bagian A nih untuk rekrutmen, nggak ada lagi nih orang yang ngerti gimana nih eh, untuk melakukan rekrutmen itu di sistem A gitu. Dan salah satu kelemahan di Kompas Gramedia juga dokumentasinya menurut saya juga kurang. hmm. Jadi legacy-legacy sistem yang ada dari dulu itu dokumentasinya hampir tidak ada gitu Mas. Karena memang semuanya hampir semua dikerjakan oleh vendor. Nah, oleh karena itu memang diputusin kemarin, ya udah kita sentral aja satu gitu loh. Jadi dari awal sampai akhir itu ya kita pakai satu satu platform, satu sistem seperti itu sih Mas. Oh, oke. Jadi untuk simplifikasi sistem informasi yang ada ya, Mas. Betul. Oke, oke. Nah, kalau boleh tahu, bisa dijelaskan nggak kira-kira untuk divisi yang ada di Kompas Gramedia, penggunaan mereka untuk sistem informasi itu gimana gitu? Kalau HR pakai bagian apa, atau untuk bisnis pakai bagian apa? Boleh jelaskan nggak, Pak? Boleh sih Mas. Kalau kalau apa ya tadi pertanyaannya? Siapa saja orang-orang atau divisi apa saja yang terlibat dalam sistem informasi Iya, tersebut? iya. Jadi kalau saya bisa cerita dikit, kan masing-masing bagian di Kompas Gramedia itu sebenarnya ada bagian IS-nya, Mas, Information Hmm, System. Jadi seperti di legal ada namanya Legal Information System, HR ada HR Information System, manufaktur ada Manufaktur Information System. Nah, tapi memang karena terpecah-pecah, jadi kan nggak efektif ya, Mas. Sistem yang dipakai oleh legal hanya legal yang tahu. Sistem yang dipakai HR hanya HR yang tahu. Nah, pernah kejadian data dari HR itu hilang lah, Mas gitu. Nah, minta bantuan ke kita, tapi kitanya itu sama sekali nggak ada resource tuh untuk tahu ini apa nih, dokumentasinya aja nggak ada gitu loh, Mas. hmm. Nah, oleh karena itu, masing-masing tim, masing-masing functional unit atau unit ya bagian IT-nya itu harus koordinasi ke CITIS, Corporate IT Solution. Jadi terkait sistem apa yang mereka pakai, kita harus tahu. Nah, di CITIS itu kan ada nama bagiannya. Kalau saya kan di Enterprise Solution ya, Mas ya. Ada nanti namanya IT Support, IT Technical Support. Nah, ketika ada komplain nih terkait sistem, kenapa nih nggak bisa diakses atau nggak bisa nurunin datanya nih? Nah, mereka akan langsung ke tim IT support. Nah, nanti IT support akan lanjutin follow up nih, apa komplainnya dari mereka atau masalah yang mereka hadapin. Seperti itu sih, Mas. Oke, oke. Berarti untuk pengelolaan sistem informasi yang lain itu masih dikelola CITIS juga ya, Mas? Iya, Oke, sebenarnya oke. nggak juga sih, Mas. Kayak mana ya? Bukan semua sih, cuman memang ada beberapa.
sistem itu memang masih pakai legacy yang mereka yang Hmm. tahu, tapi dokumentasi atau semuanya terkait teknikal harus dikirim ke CITIS seperti itu, Mas. I see, I see. Oke, oke. Kita mungkin lebih ke komponen-komponen spesifiknya. Ini tentang hardware-nya ya, Mas. Nah, Mm-mm. kalau boleh tahu konfigurasi atau hardware-hardware yang digunakan itu kayak gimana ya, Mas? Kalau saya sih ini kurang tahu ya, Mas. Cuman, Kurang tahu. tapi kalau saya misalnya, misalnya kita udah ke klien, biasanya saya ke IT Ops, minta server lah, butuh berapa Hmm. kapasitasnya, butuh berapa nih, transaksinya banyak nggak, atau emang cuman data maintenance aja, dalam arti kayak documentation doang gitu. Nah, biasanya itu nanti mereka tuh yang urus tuh Mas, IT Ops, biasanya IT Operation. Kalau Oke. saya lebih ke solutionnya, jadi lebih ke solution, lebih ke menerjemahkan bagaimana sih requirement dari klien, dari user internal itu untuk kita kasih solusi gitu, masalah-masalahnya mereka, atau dari sistem lamanya mereka kita petakan ulang gitu ke Odoo gitu. Hmm. Paling itu Oke, sih oke. Mas. Oke, oke, Mas. Mungkin ya itu hardware memang nggak terlalu ditekankan sebenarnya di tugas ini. Nah, kalau boleh tahu eh, untuk softwarenya, untuk softwarenya, kalau dari segi apa sistem operasi yang digunakan ini untuk pengembangan apa ya, Mas? Untuk Kalau mendukung kita operasi pengembangan kita pakai sih, kalau bahasa pemrogramannya Python Mas, Python. Python, oke. Ah, kalau sistem operasinya mah Windows pasti Mas. Servernya juga pakai Ya, Windows ya, pakai Mas? Windows Atau juga, betul Mas, Windows ah, Server. I see. Ya, biasanya saya sih kalau kemarin-kemarin itu ketemunya paling seringnya Linux ya. Oke, oh ternyata Windows Windows ya. Server ya Mas. Oke. Nah, soalnya untuk secara garis besar kira-kira pengembangan sistem informasi kan tadi dijelaskan kalau UDU itu masih ada beberapa modul yang dikembangkan ya. Nah, kalau boleh tahu itu kan tadi udah disebutkan kalau dari segi internal. Nah, kira kalau boleh tahu ada pengembangan dari eksternal juga kah atau semuanya itu full internal? Oke Mas, sebenarnya idenya gini sih Mas. Jadi kita sempat ada pimpinan itu sempat ada ide sebenarnya. Kalau kita berhasil nih untuk implement Odoo di korporasi di korporasi kita nih di Kompas Gramedia, kita kan bisa jual tuh solusi keluar sebenarnya. Nah, kebetulan memang ada satu klien saya itu Jakarta Post, Mas. Emang tahu koran The Jakarta Post. Nah, mereka itu pengen sistem employee-nya itu pakai nih, pakai sistem yang lain lah, karena sistemnya mereka itu masih manual, masih pakai Excel, Hmm. terus penggajian maupun time management, cutinya, bonusnya atau apapun reimbursement masih pakai Excel. Nah, mereka datang tuh ke Kompas Gramedia ke Citis, nanya kita nih butuh ini sampai ke penggajian bahkan. Karena kita ternyata punya payroll ada, oh ada, kita bilang ada payroll. Kita demoin, oh ternyata mereka mau mau pakai seperti itu. Nah, kemarin udah meeting juga sama mereka, fix mereka pakai, servernya juga sementara masih numpang di Cities. Karena kita memang ada server sendiri juga kita build, Mas, yang untuk bisa kita sewakan seperti itu. Jadi nanti cost-nya itu dibayarkan ke Cities. Seperti itu sih, Mas. Oke, oke. Jadi, nah kalau boleh tahu juga Mas ini ada kayak guideline tentang metode pengembangan yang digunakan itu kayak gimana ya, Mas? Apa pakai agile atau pakai Kita waterfall? agile, Mas. Agile ya, Mas. Agile, ya. Jadi kalau waterfall kan harus selesai dulu nih semua baru deliver kan. Kalau ini mah apa yang selesai mereka bisa pakai, ternyata mereka mau nambah lagi, ya monggo kita kita jalanin lagi gitu. Atau mereka emang mau tambahin deh ini, ya udah kita tinggal kerjain lagi. Jadi cycle-nya jalan terus seperti itu. Agile soalnya kan, jadi nggak takut lah gitu. Oke, oke. Nah itu tadi tentang perangkat lunak. Nah selanjutnya tentang kayak pengolahan sistem informasi ya, Mas. Nah kalau boleh tahu CITIS ini juga terlibat nggak dalam kayak pengelolaan sistem informasi itu? Atau sekedar pengembangan? Pengelolaan sistem informasi, Mas. Ya.
Ikut sih Mas sebenarnya harusnya ya, harusnya gitu ikut. Hmm. Karena bahkan sampai contoh nih misalnya kita udah deliver sistem yang mereka minta nih Mas. Contoh misalnya hotel Amaris, Santika seperti itu. Tapi mereka sering banget, bukan sering sih, hampir tiap bulan itu minta nurunin data gitu loh Mas, data transaksi per bulan ini minta turuninnya itu pasti ke CITIS seperti itu Mas. Sesuai nggak jawabannya Oke, atau apa Mas? ya, ya sih Mas. Jadi CITIS ini terlibat ya. Jadi divisi yang terlibat untuk itu CITIS, itu sih yang diminta sebenarnya. Ya, sampai bahkan ada unit nih Mas, laptopnya rusak ya. Nah, Itu ke hmm. kita datang gitu loh. Eh, Oh, kita butuh laptop nih, ada 10 budgetnya per laptop itu 7.800.000 misalnya, atau 8 juta. Nah udah, kita yang cari vendornya, kita yang setup semua, ya itu bukan bagian saya sih Mas, ada bagian namanya support juga. Support itu ada dari bagi tiga, ada IT support internal, ada IT support eksternal, sama ada IT technical support. Nah, setelah mereka beli, dan mereka akan kasih itu ke user yang tadi request hmm. perangkat-perangkat tadi. Seperti itu sih, Mas. Jadi emang situs ini secara secara apa ya saya bilang, secara tidak resmi memang jadi jawaban atas semua permasalahan IT di Kompas Gramedia sih, Mas. Seperti itu sih, Mas. Ah, Baik dari pengembangan maupun lainnya seperti itu, Mas. Even sampai apa ya saya bilang ya, untuk membuat contoh ini akta legal kan fisik semua ya, Mas ya. iya, iya. Ada bagian corporate legal itu kan fisik semua, datanya itu ber, berapa ribu brankas itu saya nggak tahu. Nah, mereka minta bisa nggak sih ini dijadiin PDF aja gitu, di scan terus diupload, dijadikan sistem dokumentasi seperti itu. Ya udah kita kembangkan. Nah, setelah itu jadi, mereka minta tuh beberapa orang bisa nggak bantu training seperti itu loh Mas untuk melakukan sistemnya, training Ah, karyawan-karyawan mereka seperti itu. Sama juga kayak misalnya Amaris baru buka hotel nih, misalnya di Padang atau di kota manapun, kita disuruh tuh biasanya seminggu 2 minggu untuk melakukan training. Ini loh Odoo itu seperti apa. Misalnya ada transaksi harus melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita jadi buat guidelines atau buat user user guide lah seperti itu Mas untuk hmm. mereka kayak gitu sih. Oke, oke. Nah, kalau boleh tahu selain CITIS ada yang kayak selain CITIS ada yang tanggung jawab juga nggak untuk pengolahan sistem informasi itu atau semuanya ke CITIS semua? Hampir semua sih ke CITIS sih Mas. Cuman Ah, seperti yang saya bilang tadi, masing-masing unit ada IT-nya sebenarnya Mas. hmm, Ketika mereka memutuskan untuk mau pakai sistem yang bukan Odoo, misalnya nih ada juga, mereka koordinasi ke CITIS. Nah kalau memang yang nggak ada apa-apa ya ya monggo gitu loh. Tapi oke, kalau oke, oke. misalnya ada masalah, kalian nggak ngasih dokumentasi lengkap ke kita, ya kita nggak bisa bantu. Seperti itu sih Mas. Oke, oke, oke. Nah, kalau boleh kan tadi dijelaskan dikit ya tentang kayak kegiatannya yang dilakukan CITIS dalam pengolahan itu. Sebenarnya kalau disebutkan itu peran sebenarnya apa peran CITIS terhadap pengolahan sistem informasi sebenarnya apa ya, Mas? Sedikit apa kesimpulannya tadi pengolah perannya. Perannya CITIS itu sih Mas. Sebenarnya pengen desentralisasi semua IT di CITIS dari semua functional unit maupun unit-unit lain itu kalau Hmm, bisa di CITIS. Cuman kan terlalu besar ya untuk dihandle oleh satu CITIS sendiri karena kita tahu Kompas Gramedia kan di seluruh Indonesia Mas ya. Bahkan hotel-hotelnya juga tersebar di mana-mana. Nah, makanya tetap diputuskan memang tim IT itu masing-masing harus ada di unit, baik itu unit hmm, hotel maupun unit corporate apapun. Tapi ya ada namanya CITIS ketika memang
Lu nggak bisa nih, misalnya kamu nggak bisa solve masalah terkait IT, ya udah ngobrol ke CITIS. Soalnya kayak HRIS nih Mas. It- Hmm. Aduh, putus-putus ya. Bentar, bentar. Oh, jadi sistemnya ini sebenarnya dia kayak sentral IT gitu. Paham, oke, paham. Eh, keputus ya Ya, orangnya ya. ya, Bentar gue hubungin lagi. ya kayaknya cuma masalah koleksi. Berarti CTS ini nggak ngurusin hardware kan, tapi dia urus IT Iya, ops. dia, iya, dia sentral IT. Jadi fokusnya sebenarnya pengembangan dan support, sih. Bukan kayak manajemen maintenance. Berarti ini unit personel gue tanya aja kira-kira di situ berapa berapa anggotanya, sedikit lah. Orang udah lu chat lagi, Sur. Udah.
Maaf, Mas. Udah. Ya, lanjut aja, Mas. Maaf, tadi internetnya putus. Baik, Pak. Mohon maaf, Pak. Sebentar saya akan cek pertanyaannya dulu. Ya, ya, Mas. Aduh, aduh, saya juga putus koneksi. Oke, oke, Mas. Pak, ya lanjut tadi ya. Nah, kalau boleh tahu ya, Mas, di CITES itu total personelnya ada berapa ya? Kita ada 60, Mas. 60 orang. Itu udah Oke. semua, Mas, ya. Dalam arti IT support, enterprise solution, hospitality, terus ada bagian corporate juga. Ya. Jadi kayak hospitality dia fokus dalam arti mengembangkan sistem hotel, deploy untuk hotel baru. Misalnya ada hotel yang buka, dia akan deploy Odoo di situ, deploy sistem hotel terkait employee maupun payroll dan semuanya. Nah, itu hospitality. Kalau saya itu lebih ke internal sebenarnya, Mas. Enterprise. Jadi apa yang di dalam, nah biasanya ke kita gitu, Mas. Makanya corporate legal, corporate finance, corporate HR, corporate communication. Misalnya mereka mau minta nih, buatin website dong, landing page seperti itu. Biasanya ke kita. Seperti itu sih, Mas. Nah, oke, oke, Mas. Nah, mungkin misalnya tentang kayak di CITES itu tools yang digunakan kira bisa diberitahu nggak? Sama mungkin sedikit referensi handbook atau buku referensi yang digunakan gitu, Mas, dalam operasinya. Referensi-referensi aja gitu, sama toolsnya. Kalau toolsnya paling, kalau untuk kayak database ya DB Weaver, kalau tahu, Mas. Oh, Untuk di apps-nya Beaver ya. DB Weaver. Kalau IDE-nya ya tergantung masing-masing programmer lah, Mas, ya. Dia mau pakai Oh, Eclipse, oke. NetBeans atau apapun gitu. Terus kalau Oh, kalau untuk tes, misalnya kita itu masih full manual sih, Mas, di sini. Baru kita, manual ya, Mas? dalam Nggak arti pakai Jmeter gitu. belum pakai kayak Jira Catalan seperti itu, Mas. Ah, Jadi oke, oke. ketika ada fitur nih, ya kita buat case-case skenario-nya lah, dalam arti positif case-nya seperti apa, negatif case-nya seperti apa gitu. Terus kalau kita jalanin nih, angka yang keluar sama nggak seperti di sistem yang lama. Kita bandingin nih, misalnya jalanin payroll di Odoo untuk bulan Februari, sama nggak dengan SAP bulan Februari angkanya keluar. Kalau misalnya masih ada selisih, selisihnya di mana, seperti itu sih, Mas. Baru-baru ini Ah, kita oke, baru oke, coba Mas. tuh untuk mulai automatic testing seperti itu. Oh, oke, oke, Mas. Nah, ini sebenarnya kita tentang kayak aspek-aspek development nih, Mas. Kalau boleh tahu, kira dalam pengembangan sistem informasi ini, contohnya kayak pengembangan Odoo tadi ya, boleh apakah ada kayak rencana anggaran gitu, Mas? Kalau bisa diberitahu aja, Mas. Kalau nggak bisa, nggak usah. Ada sih, Mas. Jadi sebenarnya kayak Kompas Gramedia itu masing-masing unit itu diberikan budget sebenarnya, Mas. Hmm. Diberikan budget. Contoh kayak Citis juga corporate IT budget untuk tahun ini sekian nih untuk yang diolah, keuntungannya berapa gitu loh. Jadi kan eh, kalau dari kita itu revenue-nya dapat biasanya dari seperti itu, Mas, pengembangan pengembangan sistem nih misalnya. Misalnya ada unit legal minta sistem, mau dong kita pakai Odoo. Nah, kita bisa charge tuh untuk man hour-nya, kan dari time frame yang kita kasih butuh man hour berapa lama, kita charge tuh per hournya berapa, seperti itu. Untuk biaya sewa server juga misalnya, server yang dipakai kan server by Cities gitu.
per tahunnya berapa tuh. Nah, nah jadi masing-masing unit di Kompas Gramedia itu memang dapat budget anggaran. Termasuk juga ruangan kita itu bagian dari anggaran dari Citis, Mas. Jadi makanya kita ketika pengen nih kita ada gedung baru ya Menara Kompas. Sebenarnya dulu saya bilang kan kita masih di gedung yang lama. Kenapa kita nggak pindah ke Menara Kompas aja kan lebih enak tuh kerjanya gitu. Ya anggarannya nggak ada, nggak sanggup bayarnya gitu dalam arti gitu sih Mas. Jadi Nah, ya, masing-masing kalau unit boleh, itu diberikan modal lah saya bilang ya Mas ya, diberikan modal untuk mengolah berapa nih keuntungan yang lu bisa dapetin gitu. Berapa yang keuntungan yang bisa dihasilkan dari unit tersebut seperti itu sih Mas. kalau tahu nggak Mas kira-kira persentase pembagian anggaran itu? Kasarnya aja, kalau bisa diberitahu. Ada nggak ya dokumen saya Mas ya? Ya. Mungkin berapa persen untuk pengembangan, beberapa persen untuk kayak bangunan gitu. Itu aja sih Mas sebenarnya yang ingin diketahui. Kalau untuk pengembangan sendiri sih Mas itu hampir 70% Mas. Untuk Ah, 60 lah saya bilangnya 60, baru untuk support itu 20% dan untuk ruangan itu 20%. Lebih tepatnya gambaran besarnya kayak gitu. Mungkin ada detail-detailnya lagi ke bawah, tapi ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan sih Mas. Jadi emang lebih fokus ke pengembangan karena memang visinya itu sentralisasi kan Mas. Karena kemarin iya. pecah-pecah nih, ayo kita satuin aja gitu. Itu sih Mas. Oke. Untuk ini tentang kayak masih pengembangan sih Mas, tentang kendala. Nah, kira-kira dalam pengembangan sistem informasi yang selama Mas lakukan ini kendala-kendala dari Oh banyak Mas. Salah eh, Kompas kalau Gramedia boleh itu dari boleh Mas. Ini anu saya ceritakan aja dari Mas. maaf Mas, mungkin lebih spesifik dulu ya. Kalau Nah, tentang ketersediaan sumber daya bisa dijelaskan nggak dulu? Dari eh, situnya dulu. kurang sih Mas. Kurang. Dalam Hmm. arti kayak saya aja handle 5-6 project gitu loh Mas. Masih. Untuk jadi emang sangat-sangat kurang kalau dari SDM. Kebetulan ya memang karena revenue yang sangat-sangat turun kemarin Mas ketika COVID itu memang hancur-hancuran dan Kompas memang nggak mau PHK orang keputusannya, tapi gaji-gaji dari manajerial itu dipotong 40%. Jadi seperti direktur, GM itu kemarin dipotong 40% untuk bisa tetap menggaji yang Jalan. di bawah-bawah lah Mas seperti itu. Itu salah satunya. Nah, makanya kemarin project kita makin banyak, tapi orangnya itu-itu aja nih, gitu loh Mas. Nggak nambah, harusnya kan project makin nambah, orang makin nambah juga dong. Tapi ternyata Iya, iya. job desk yang nambah gitu. Nah, jadi secara SDM juga kurang, ya. Tapi ya secara remunerasi memang ya kita dapat bonus seperti itulah Mas, gitu. Bonus, bonus tambahan, ya dan lain sebagainya lah, gitu Mas. Oke oke Mas. Nah, kalau dari segi atas nih Mas, dari pejabat instansi, kira-kira dalam pengembangan itu di- eh, bisa dijelaskan nggak kira-kira hands on membantu pengembangan atau bisa dibilang agak hands free gitu, kurang membantu kalau dalam pengembangan ini. Lebih hands free sih Mas. Kalau yang atas-atasnya Mas ya, ya lebih hands free dalam arti kayak paling di awal doang gitu loh Mas. Tapi setelahnya itu yang ngetes pun bahkan kita karena ya itu agak lucu sih menurut saya kan ketika kita sudah deliver nih, biasanya kita buat dulu di dev supaya mereka bisa cobalah lakukan sesuai bis pro yang udah kita sepakati di requirement. Monggo lakukan transaksinya atau apapun dengan data-data dummy. Nah, tapi itu bahkan namanya corporate ya, Mas. Saya sebelum di Kompas soalnya di startup. Kalau di startup kan serba cepat ya. Kita diminta jam 8 kalau bisa jam 10 selesai gitu loh. Nah, di corporate lucunya itu ya itu. Misalnya nih, Matias nanti coba minta ya requirement analisis dari mereka itu, requirement detailnya dari mereka itu gimana gitu.
Saya tanyalah ke orang, ke PIC yang bersangkutan. Oke mas, nanti saya kirim. Saya tanya besok, belum sempat saya buat. Lusa belum sempat. Sampai seminggu saya tanyain, saya dimarahin. Mas, saya belum sempat nih, kerjaan lagi banyak gitu. Nanti pokoknya kalau udah selesai saya kirim. Dari situ aja, itu udah lambat banget kan mas. Padahal di CITIS-nya saya yang ditanyain terus. Itu gimana proyeknya? Ini udah seminggu. Progresnya seperti apa? Gitu sih mas. Jadi serba salah jadinya gitu loh mas. Makanya saya kalau memang kejadian seperti itu, biasanya time frame-nya saya panjangin gitu mas. Misalnya harusnya bisa selesai 2 bulan, saya buat jadi 3 atau 4 bulan. Karena memang mengantisipasi user yang seperti itu atau pimpinan memang yang susah lah untuk diajak kerjasama seperti itu mas. Untuk tes juga ketika kita sudah deliver, kita follow up nih. Bagaimana mas? Ada feedback nggak terkait odunya gitu? Udah sesuai belum outputnya gitu? Belum ada jawaban tuh biasanya seminggu belum ada. Terus minggu depannya dijawab, waduh mas belum sempat nih ngetes. Padahal time frame kita udah lewat nih mas. Kalau di Azure kan ada tuh, udah overtime nih, udah merah gitu loh. Saya Iya, lagi yang ditanya, ini gimana? Ya, saya sampaikan apa adanya aja gitu. Ya udah, kamu coba deh tes kalau emang emang sesuai, ya udah kita bisa BAST ke mereka, kayak kita kasih dokumen acara serah terima gitulah mas. Jadi kita udah deliver, kita nggak ada lagi pengembangan kecuali mereka minta lagi seperti itu. Nah, makanya itu mas dari SDM kurang, terus dari user yang terkadang memang saya bilang tidak mau aktif ya aktif mas ya ya di gitu. dalam, iya aktif di dalam pengembangan ini ya. Karena jadi kita juga yang lebih mengerti sistemnya. Ketika ada kendala, mereka nggak ngerti, kita juga nih yang jawab gitu. Ketika mereka mau ekspor data transaksi, mereka nggak ngerti, kita juga nih yang ekspor datanya. Seperti itu sih, Mas. Nah, oke sih Mas. Kalau dari bagian saya sudah sih ini. Boleh dilanjut sama teman saya. Izin melanjutkan pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam pemanfaatannya, apakah ada SOP khusus yang mengatur akses data atau aktivitas dalam pemanfaatan sistem informasi ini bagi pengelola dan pengguna biasa, kayak Oh, sistem Apple gitu? ada Mas. Jadi sebenarnya di Odoo itu kan ada settings ya. Settings di situ ada user access lah kita bilang. Nah, masing-masing user nanti akan diberikan akses yang memang akan diberikan ke dia. Dalam arti misalnya di payroll. Di payroll itu mereka bisa melihat kontrak apapun yang terkait uang lah Mas ya. Tapi di HR mereka nggak boleh tuh lihat kontrak. Sama sekali nggak boleh lihat kontrak. Apapun angka-angka yang ada di kontrak itu HR itu nggak boleh lihat. Nah, makanya kita restrict tuh biasanya. Jadi untuk user HR dikasih record rules lah namanya Mas. Record rules nggak bisa akses ke modul payroll. Kenapa? Memang kulturnya di Kompas memang saya juga kurang ngerti ya Mas. Sangat sangat tabu, sangat tabu. Satu orang itu tahu gaji gaji dari karyawan itu berapa. Tapi itu berlaku untuk karyawan-karyawan yang udah tua aja Mas ya. Karena memang saya lihat, saya baru 3 4 tahun lah di Kompas, jalan 4 tahun di Kompas. Saya lihat sebelah saya itu udah 12 tahun, ada yang udah 23 tahun, yang tahun depan pensiun. Kayak manajer saya itu udah 22 tahun. Ya seperti itu sih Mas. Jadi memang sangat-sangat loyal dan memang kulturnya itu ya itu sangat tabu. Karena pernah kejadian ada dari HR bisa ngelihat nih data kontrak bocor lah gitu. Nah itu kan disampaikan ke aku santai aja gitu loh. Dalam arti ya udah sih kan tinggal kita perbaiki akses dari payrollnya Mas. Ribut, udah kita nggak usah pakai sistem ini, nggak aman katanya, nggak aman, kita balik ke sistem lama aja. Hah?
kok sampai seperti ini gitu loh Mas. Kok sampai selebay ini. Saya jujur di situ belajar. Oh ternyata ini gapnya ya. Kalau kita kan generasi apa, mereka baby boomer ya. Jadi ya seperti itulah Mas. Sangat-sangat kaku. Berarti SOP ini diterapkan banget ya, ditaati sekali. Sangat-sangat ditaati Mas. Bahkan ya sampai ini ada lucu juga Mas. Jadi ada kepala bagian dia di hire lagi. Itu sih Mas. Jadi untuk menjaga SOP itu tetap dipegang seperti itu sih Mas. Baik, Kak. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemeliharaan perangkat lunak yang diterapkan pada instansi ini? Pemeliharaan perangkat keras. Lunak, Ini termasuk laptop juga kan Mas ya? perangkat lunak. Perangkat lunak ya? Ya. Perangkat bagaimana perangkat lunak yang diterapkan pada instansi ini. Kalau perangkat lunak, kalau nggak salah di IT support itu ada namanya, misalnya di laptop masing-masing karyawan ya Mas ya. Untuk misalnya ada antivirus asset, kita pakai asset yang premium, memang ketika ada update, memang itu ada satu sistem namanya apa, manajemen. Jadi dia memang bisa nge-force masing-masing karyawan itu supaya bisa update. Jadi kayak di force restart gitu. Misalnya kalau kita nggak mau nih, lagi ada kerjaan, kita apa ya, kita tunda update-nya. Tapi dari IT support tuh punya kontrol untuk melakukan force restart gitu loh di laptop kita karena udah melewati tenggat waktu untuk melakukan update seperti itu sih Mas. Kalau untuk perangkat-perangkat lunak pada laptop ya, kalau untuk perangkat lunak terkait aplikasi yang kita lakukan sih, sebenarnya setelah kita melakukan BAST, kita serah terima, kita deliver sistem yang mereka minta, kita hanya menunggu sih Mas, mereka ada feedback apa gitu, atau ada masalah apa terkait sistem yang kita deliver ke mereka, seperti itu sih Mas. Terus untuk selanjutnya, bagaimana strategi penanganan jika ada masalah pada perangkat lunak itu? Biasanya sih IT support langsung datang tuh Mas ke tempat, atau mereka yang biasanya langsung ke CITIS seperti itu. Atau memang ada eh, email, jadi emailnya itu atas nama City Support. Jadi biasanya mereka akan mengadu, eh, tolong bantuannya untuk ini tidak bisa akses aplikasi Odoo pada tanggal sekian jam sekian, atau ada error pada aplikasi Odoo jam sekian. Nah itu akan masuk ke IT support. Ketika IT support nggak bisa nih, nggak bisa solve, nah, baru ke kita deh. Atau Oh, siapa nih yang jadi analis dari problemnya. Biasanya langsung ke situ. Itu sih Mas. nah, sekarang masuk ke yang ke perangkat keras. Bagaimana pemeliharaan perangkat keras yang diterapkan pada instansi ini? Kalau perangkat keras kita ada kebijakan kayak laptop karyawan itu per 5 tahun diganti seperti itu sih Mas. Jadi misalnya sudah 5 tahun dipakai, biasanya semuanya itu akan diganti. Dan itu juga yang ngerjain juga bagian dari IT support. Ada juga bagian audit nanti yang mengaudit masing-masing perangkat-perangkat keras yang ada di kantor, di CITIS lah saya bilang, seperti PC atau monitor, printer, dan semuanya Mas, seperti itu. Nah itu dia akan catat kapan dibeli, dan dia akan set tuh per 5 atau 6 tahun, ini harus sudah diganti ke unit yang baru, seperti itu sih Mas. Oh, audit di sini cuman pencatatan perangkat yang ada apa aja gitu ya? Kalau audit internal CITIS, iya Mas, seperti itu. Tapi ada audit internal Kompas Gramedia juga. Ya, dia memang mencatat semua, bahkan kayak kita kan masing-masing unit ada pantry ya Mas ya, ada mesin kopi, ada apa itu juga dicatat. Tapi kalau untuk CT sendiri yang dicatat itu ya paling hardware-hardware seperti ya laptop, PC, keyboard, atau memang sampai adapter juga dicatat. Misalnya kan ada yang pakai monitor tuh, dia butuh adapter HDMI, nah itu juga Oh, dicatat. Seperti itu sih Mas.
Untuk selanjutnya, bagaimana strategi penanganan jika terjadi masalah pada perangkat keras? Kalau terjadi langsung diganti hari itu juga sih Mas. Misalnya pernah laptop saya rusak, laptop saya kantor rusak, itu dicek sama IT support, memang rusak, langsung dibeli unit baru hari itu juga, atau sementara dipakai dulu unit yang lama sampai unit yang baru yang dipesan sampai. Seperti itu sih Mas. Dan masing-masing unit itu diasuransikan gitu Mas. Jadi ketika misalnya karyawan hilang nih laptopnya atau kena hujan, jatuh, nah itu udah ditanggung oleh asuransi. Bisa kita klaim asuransinya. Itu sih Mas. Kalau di Citis ya. Kalau di unit lain saya kurang tahu itu sih Mas. Apakah diasuransikan atau tidak? Sekarang masuk ke bagian kendala pengoperasian dan pengelolaan. Adakah kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi seperti penolakan dari karyawan? Sudah pasti Mas, karena yang tadi saya bilang gapnya. Oh Jadi ya. karena mereka sudah sangat nyaman menggunakan old system ya, legacy system, ketika mereka disuruh switch ke Odoo, mereka akan cari-cari kesalahannya tuh. Salah satunya tadi, ini bisa bocor nih, nggak aman, nggak aman. Padahal sebenarnya ya karena memang tesnya belum komprehensif aja menurut saya. Tes akses user terkait user akses yang dikasih. Nah, salah satunya itu. Terus ekspektasinya mungkin berlebihan. Menurut saya berlebihan kenapa? Karena ada tercetus, ayo kita buat Odoo ini seperti lebih baik bahkan dari SAP. Saya jujur ya nggak masuk akal saya bilang. SAP itu berbayar gitu loh. Ini Odoo open source. Jangan jangan muluk-muluk kayak gitu sih saya bilang gitu. Maksudnya kita bisa samain aja itu udah hebat banget gitu loh. Apalagi melebihi gitu. Kita dong yang gantiin SAP bukan gitu kan Mas. Kayak canda, cuman ternyata candaan saya ini kayaknya nggak dapet juga gitu. Mereka ngerasa ya itulah apanya ups and down-nya di kantor ya. Karena itu juga Mas, karena gini contoh, bisnis proses yang dilakukan Kompas Gramedia ini menurut saya udah sangat old, udah sangat-sangat tua. Jadi ketika mereka mau melakukan pindah ke Odoo, saya pernah bilang, ayo kita rekayasa dulu nih, Bispronya gimana, bisa kita efisiensi, kita potong aja nih yang ribet. Karena selidik punya selidik, waktu implementasi SAP itu sampai 2 tahun, Mas. Sampai ada beberapa konsultan yang mengundurkan diri karena bisnis prosesnya terlalu ribet gitu loh, Mas. Bukan menjelekkan, cuman menurut saya juga terlalu ribet gitu loh. Kenapa ketika kita mau switch ke yang baru, kita nggak mulai beneran dari awal gitu loh. Bispronya ayo kita perbaikin, baru kita implementasi ke sistem yang baru. Ternyata juga pain point yang balik ke tadi, dokumentasinya, Mas. Oh. Dokumentasinya nggak ada. Makanya kita sekarang ditekanin nih tiap-tiap project dokumentasinya harus ada jelas gitu loh. Technical documentationnya harus ada, requirement analisisnya harus ada. Nah itu juga susah. Kenapa? Karena internal mereka datang ke kita, Mas, tolong buatin sistem kayak gini 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 dong, selesai. Padahal kan harusnya mereka ngasih BRD dong, business requirement detailnya gimana gitu loh. Pain point yang kalian hadapin apa gitu loh. Terus mau seperti apa kayak gitu. Ini nggak ada, hanya ngomong kayak gitu, terus minta demoin, udah, udah kerjain gitu. Kita kan bingung mau jadi kayak gimana kan Mas. Nah seperti itu ups and downs lah gitu di korporasi. Nah, ini kan tadi yang disebutin kebanyakan faktor internal. Nah, apakah ada faktor penghambat yang eksternal gitu? Sejauh ini sih eksternal sih hampir nggak ada sih Mas menurut saya. Hampir sih nggak ada. Karena memang ya kita lebih fokus ke internal karena klien kita memang klien in-house production ya. Jadi klien dari internal juga, karyawan-karyawan kita juga seperti itu sih Mas. Pertanyaan selanjutnya, apakah pada perusahaan ini terdapat program training bagi para pekerja mengenai sistem informasi yang akan digunakan? Kalau training ada sih Mas. Ada tiap tahun biasanya ada kayak bootcamp gitulah dibuat seminggu. Biasanya ada biasanya Januari atau Februari seperti itu Mas.
ya tergantung dari pimpinan biasanya kapan nih mau buat. Biasanya diumumin tuh kita kan pakai Microsoft Teams ya Mas ya untuk komunikasinya. Ya itu biasanya diumumin akan ada training, siapa yang mau ikut daftar. Jadi lebih ke personal masing-masing mau ikut atau enggak seperti itu sih Mas. Paling kayak gitu. Misalnya kemarin kita dapat pelatihan AI ya Mas ya dari Google kayak gitu. Cara implementasinya ke Odoo bisa nggak gitu. Pakai pakai API apa? Bisa nggak kita tanam nih AI yang di Odoo? Ternyata ya belum bisa seperti itu Mas. Iya, Ya, lebih ke opsional sih, kecuali ke user ya Mas ya. oh, Kalau ke user apa wajib biasanya setelah kita deliver kita wajib ngasih training mereka itu 2 minggu. Baru diimplementasi untuk melakukan training nya seperti itu sih Mas. tiap ada sistem baru ya. Betul, iya Mas. Tiap ada implementasi baru ada training. Tidak. Tapi kalau untuk internal CITIS biasanya memang ada dari pimpinan CITIS mengundang dari eksternal, contoh kayak Microsoft untuk melakukan pelatihan untuk kita di CITIS seperti itu sih Mas. Untuk pertanyaan dari saya sepertinya sudah. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin pertanyaan. Kalau dari saya sendiri sudah cukup, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Udah sih kayaknya ini harusnya. Gimana guys? Mungkin Dosen udah MSI-nya cukup. siapa, Dek, sekarang? Pak Indra Pak Indra, Pak Indra Budi. Indra Budi. Ya, Oh, ya ya, ya. Dokter dokumentasi Indra guys Budi. mungkin dokumentasi guys. oke. Eh, Ya, dulu saya pernah jadi asdosnya Pak Indra kok, tenang aja. Oh, oke, baik, Pak. Sebelum mengakhiri sesi wawancara ini, izin foto dokumentasi sebentar, Pak. Silakan, silakan. Baik, terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Sama-sama. Mungkin sekian dari saya. Eh, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak. Baik, Sukses ya, Mas ya, semua sukses. amin, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Makasih, Makasih Kak. ya Pak. sama-sama. Sama-sama. Udah boleh deh kalau ke buru-buru.